Salam Planter Indonesia. Kali ini The Brondol akan menjawab sebuah pertanyaan dari sebuah hal yang sering dinyatakan oleh banyak para petani yang masih ketakutan menggunakan urea, yaitu adalah mitos atau fakta penggunaan urea tidak baik untuk tanah yang lama-lama akan bantet katanya, atau akan keras gitu. Pertanyaannya adalah seperti ini, bahwa pada saat ini saya bekerja di perusahaan yang dari dulu sejarahnya selalu menggunakan pupuk tunggal yang namanya urea, di mana urea adalah secara harfiah memiliki ikatan organik sebenarnya, di mana kandungannya adalah 46% nitrogen, yang mana bahwa sering dinyatakan menjadi pupuk kimia karena proses pembuatannya adalah di pabrik. Kemudian bahwa urea ini bersumber dari udara, di mana kandungan udara kita 79% nitrogen adalah yang ada di udara kita. Kita selalu belajar tentang udara yang ada di kita mengandung 79 nitrogen, padahal oksigen yang kita hirup angkanya hanya 21% saja. 21% oksigen. Pertanyaannya, ketika kita menggunakan urea ya dengan 46%, di dalam sebuah vlog yang kemarin bicara tentang ada 4 bahan pembawa atau bahan tambahan, maka urea ini juga memiliki bahan pembawa, di mana reaksi urea, bahan pembawa urea adalah agak asam. Berbeda dengan CO menggunakan bahan pembawa berupa sulfat ataupun yang lainnya, namun urea sendiri bahan pembawanya bersifat agak asam. Jadi ketika kita menggunakan urea, yang menyebabkan bantet adalah ketika kita penggunaan terlalu intensif, kemudian tidak ada pengolahan tanahnya, ataupun tidak ada penambahan bahan organik. Sementara di dalam sistem pertanaman kelapa sawit kita yang kita budidayakan, penambahan bahan organik itu berjalan secara alami, di mana ada gulma yang tumbuh yang akan menambah bahan organiknya, apalagi ada kacangannya, ditambah dengan kelotokan dari batang kelapa sawit yang nanti ada serah-serah pakis dan sebagainya, itu adalah menambah bahan organik. Maka mitos atau fakta bahwa penggunaan urea sendiri akan membuat tanah menjadi bantet jawabannya adalah mitos. Bahwa penggunaan urea yang terlalu banyak sekali, kecuali penggunaannya setiap minggu 1 kilogram, mungkin akan bantet karena memang ada bahan pembawa yang bersifat agak asam sini. Tidak pernah dijelaskan bahwa urea terbuat dengan bahan pembawa apa, tidak pernah, tapi memiliki reaksi, kita bisa mengukurnya, memiliki reaksi agak asam. Sehingga kalau para petani kelapa sawit Indonesia dan para planter semuanya masih tidak yakin bahwa penggunaan urea, ingat bahwa urea adalah satu-satunya pupuk tunggal yang ada kemungkinan dia subsidi atau bersubsidi, non subsidi ataupun subsidi, di mana kandungannya adalah 46%, salah satu pupuk tunggal dengan kandungan nitrogen yang besar. Reaksinya hanya agak asam saja, di mana sistem pengasaman dari urea kepada tanah kita sangat tidak kentara sekali. Maka jangan takut menggunakan urea sebagai pupuk tunggal, sebagai suplai dari nitrogen untuk tanaman kelapa sawit kita. Para planter semuanya, masih banyak beredar di kalangan masyarakat sendiri, takut menggunakan urea. Lah kalau tidak menggunakan urea pakai apa? ZA ataupun amonium nitrat yang harganya mungkin lebih tinggi lagi dibandingkan urea. Sangat tidak ekonomis. Pilihan kedua setelah urea adalah ZA. ZA kita gunakan ada 24% sulfurnya. Kemudian ureanya nitrogennya hanya 21%. Maka bahwa pupuk ini sekarang di beberapa perusahaan hanya digunakan untuk menambah rendemen minyaknya saja. Karena bahwa sulfur hanya akan menambah rendemen minyaknya. Penggunaan ZA pada daerah gambut atau daerah yang sudah asam atau sulfat masam sekalipun di daerah pasang surut sangat tidak direkomendasikan. Lahan yang sudah asam ditambah dengan ZA atau yang nanti menambah asam, amonium zuavilzero amonium atau ZA, maka menambah asam. Maka janganlah takut para petani dan para planter semuanya. Gunakanlah pupuk tunggal. Seandainya mungkin menggunakan pupuk tunggal, gunakanlah urea sebagai
sumber nitrogen untuk tanaman kelapa sawit kita. Yang terpenting adalah kalau memang ada sumbernya, maka biasakanlah menambah bahan organik. Walaupun secara di dalam pertanaman kelapa sawit kita, maka kita sering menggunakan penambahan bahan organik secara alami. Sebagai manusia yang arif dan bijaksana, para planter semuanya, maka bahwa pengelolaan gulma itu sangat penting. Jangan pernah berpikiran bahwa pengendalian gulma harus bersih kayak lapangan atau orang yang botak itu nggak ada apa-apanya, jangan. Tapi adalah kendalikan gulma yang perlu dikendalikan, yang diberantas ya juga harus diberantas. Namun bahwa gulma juga akan memberikan unsur penambahan bahan organik bagi lahan kita. Ketika kita semprot, nanti dia mati, akan menambah bahan organik kita. Intinya berarti urea adalah hanya mitos saja, akan membuat tanah menjadi keras. Maka sebagai manusia atau para petani yang bijaksana, mari kita bersama-sama gunakanlah pupuk kimia yang arif dan bijaksana. Jangan terlalu berlebihan, gunakanlah dosis rekomendasi yang sudah ditentukan oleh balai-balai penelitian kelapa sawit kita yang bisa kita gunakan sebagai acuan pemupukan pupuk kimia, khususnya adalah urea. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya, Anda semua dan Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah memberikan kesehatan bagi saya, Anda, dan kesejahteraan tanpa batas. Terima kasih. Semangat selalu petani kelapa sawit Indonesia. Salam planter Indonesia.